Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat dingin membasahi pelipis seorang pria saat kilat menyambar di luar jendela, menerangi wajahnya yang pucat pasi. Suara benturan terdengar dari lantai bawah, diikuti jeritan memilukan yang menggema di seluruh koridor kosong. Tumpukan dokumen di atas meja kerja berserakan, menampilkan sebuah nama dan tanggal yang terukir dengan tinta merah darah. Dia meraih ponselnya. Jemarinya gemetar tak terkendali, tetapi layar itu hanya menampilkan pesan singkat yang misterius. Semua sudah terbayar. Sebuah senyuman dingin terukir di bibir pria itu saat suara langkah kaki menuruni tangga, mendekat dengan pasti, mengakhiri malam yang panjang. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Kabar Haru, kami doakan semoga rezeki kalian lancar, segala urusan dipermudah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Di balik gerbang besi, tempat yang megah, sebuah mobil sedan hitam melaju perlahan, meninggalkan jejak ban basah di atas aspal. Di dalamnya, seorang wanita muda menatap kosong keluar jendela. Bayangan wajahnya terpantul buram di kaca yang basah oleh hujan. Sebuah amplop coklat tergeletak di pangkuannya, tebal dan berat, seolah menyimpan beban masa lalu yang tak terkatakan. Udara di dalam mobil terasa sesak, dipenuhi aroma lembab dari jas yang dikenakan oleh suaminya di kursi pengemudi. Ia menutup matanya, berharap bisa melupakan bisikan-bisikan yang terus menghantuinya. Suara dentingan sendok beradu dengan piring porselen terdengar jelas di ruang makan yang terlalu luas dan sunyi. Pasangan itu duduk di meja panjang, dipisahkan oleh jarak dan kebisuan yang kian melebar. Nyonya rumah, dengan gaun sutra berwarna gelap, menusuk makanannya dengan ekspresi datar. Matanya tertuju pada selembar foto di samping piring. Foto itu menunjukkan seorang pria muda berwajah ceria, tersenyum lebar di hadapan kamera. Ada rasa sakit yang tak dapat disembunyikan dalam tatapan nyonya itu, seolah ia tengah melihat hantu dari masa lalunya. Di sisi lain kota, di sebuah warung kopi sederhana yang remang-remang, seorang pria tua menggenggam cangkir kopi panas dengan jemari yang keriput. Ia menatap ke arah keramaian di luar. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun sorot matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan jaket lusuh yang telah usang, namun di balik itu tersimpan sebuah arloji emas yang berkilauan. Sambil menyesap kopinya, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit dari saku bajunya. Membukanya perlahan, hanya untuk melihat sehelai rambut panjang berwarna hitam. Sebuah televisi tua menyala di sudut ruangan, menyiarkan berita lokal tentang pengusaha sukses yang meninggal secara mendadak. Pria tua itu mengangkat kepalanya, menatap layar dengan mata yang menyipit. Laporan itu menyebutkan bahwa pengusaha tersebut meninggalkan seorang anak perempuan sebagai pewaris tunggalnya. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Buku-buku jarinya memutih, seolah berusaha menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Suara sang pembawa berita terus bergema, menyebutkan nama pengusaha itu berkali-kali. Di kediaman sang pengusaha, seorang wanita paruh baya duduk di sofa beludru, melamun, menatap figura foto di tangannya. Senyumnya membeku dan matanya berkaca-kaca saat ia mengingat kembali janji yang pernah ia ucapkan. Janji itu terucap di bawah cahaya bulan yang terang, diiringi melodi malam yang indah. Namun kini, ia hanya bisa merasakan kehampaan yang menelan dirinya perlahan. Ia meremas foto itu dengan kuat, seolah ingin menghapus kenangan yang menyakitkan. Seorang pelayan melewati ruang tamu, melihat nyonya itu, dan tertegun sejenak. Pelayan itu, yang telah bekerja selama bertahun-tahun, menyadari ada perubahan yang mendalam pada nyonya itu, sejak kepergian putranya. Sesuatu yang dingin dan keras telah menggantikan kehangatan yang pernah ia miliki. Gerakan-gerakan pelayan itu terasa ragu-ragu,
saat ia meletakkan segelas air di atas meja di depan nyonya itu. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah yang hati-hati, seolah takut mengganggu kesunyian yang mencekam. Wanita muda di dalam mobil sedan, yang kini telah tiba di sebuah restoran mewah, keluar dengan langkah yang mantap. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, menutupi bekas luka emosional yang tak terlihat oleh mata telanjang. Saat suaminya membukakan pintu untuknya, ia hanya memberikan senyum tipis. Suaminya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pintu restoran itu terbuka, dan seorang pria berwajah dingin menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Ia melirik ke arah wanita muda itu. Sejenak matanya terpaku pada cincin yang melingkar di jari manisnya. Pria itu menunjuk ke sebuah meja di sudut ruangan. Pria tua di warung kopi itu berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkahnya membawa beban dari masa lalu yang tak pernah selesai. Ia berjalan menuju sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat, di mana kenangan pahit tersimpan. Dinding-dinding rumah itu dilapisi lumut, dan catnya telah mengelupas, menjadi saksi bisu dari janji-janji yang hancur. Sebuah surat usang masih tergantung di pintu, berisi tulisan tangan yang kini tampak asing. Pria itu menyentuhnya, air matanya menetes, membasahi tinta yang mulai memudar. Di restoran mewah, pria muda yang melontarkan hinaan itu duduk di meja mereka, wajahnya pucat. Ia menatap wanita muda itu, seolah ia melihat sosok lain yang tak ia kenali. Wanita itu mengangkat gelasnya, senyum tipis terukir di bibirnya, tetapi matanya memancarkan amarah yang terpendam. Suasana di antara mereka terasa tegang, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Ia berbalik, meninggalkan meja itu dengan langkah cepat. Di kediaman sang pengusaha, nyonya itu menatap sebuah dokumen di tangannya. Matanya melebar. Nama yang tertera di dokumen itu membuatnya menggigit bibir, seolah ia baru saja menemukan sebuah rahasia yang telah lama terkubur. Ia melipat dokumen itu dengan hati-hati, menyembunyikannya di dalam laci meja kerjanya. Suara langkah kaki terdengar dari luar, membuatnya terlonjak kaget. Suaminya masuk ke dalam ruangan, melihatnya, dan mengangkat sebelah alis. "Ada apa?" tanyanya. Nyonya itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia menjawab dengan suara yang bergetar. Di warung kopi, seorang pelayan muda yang bekerja di sana teringat akan ucapan pria tua itu beberapa hari yang lalu. Pria tua itu menunjuk sebuah mobil yang melintas. Ia mengatakan bahwa ia telah menunggu saat ini tiba. Pelayan itu menganggapnya sebagai lelucon semata. Namun kini ia bertanya-tanya. Di restoran, pria muda yang melontarkan hinaan itu berjalan ke arah kamar mandi. Wajahnya tampak sakit. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan mata yang penuh ketakutan. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang dengan tangan gemetar. Ia berbicara dengan suara berbisik, seolah takut seseorang akan mendengarnya. Di rumah, nyonya itu menghubungi pengacaranya. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Pengacara itu tampak terkejut. Wanita muda itu tersenyum puas, memandang sekeliling. Ia melihat ke arah pintu, dan senyumnya menghilang, berganti dengan ekspresi dingin. Sebuah suara dari ponselnya menarik perhatiannya. Di rumah tua itu, pria tua itu membuka pintu sebuah lemari, dan aroma buku-buku lama menyeruak. Di dalamnya, tersimpan sebuah foto keluarga yang telah usang. Foto itu menunjukkan ia dan istrinya berdiri di samping seorang pria muda yang tersenyum ceria, yang tak lain adalah pengusaha kaya yang telah meninggal. Wajah pria tua itu berubah sendu, dan ia menyentuh wajah putranya di foto itu dengan jari jemari gemetar. Ia membayangkan kembali kenangan indah di masa lalu, seolah ingin kembali ke masa-masa itu. Di restoran, wanita muda itu melambaikan tangannya, memanggil pelayan. Ia memesan sebuah botol anggur yang paling mahal di sana. Setelah pelayan pergi, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada seorang detektif swasta. Pesan itu berisi sebuah alamat. Ia kembali menatap pintu, menunggu.
Pria muda itu kembali dari kamar mandi, wajahnya kembali tegang. Ia melihat ke arah wanita itu, seolah ia sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Mereka duduk dalam diam. Suasana terasa sangat mencekam. Seorang wanita paruh baya masuk ke dalam restoran, mengenakan gaun yang elegan. Ia berjalan menuju meja mereka. Senyum yang dipaksakan terukir di bibirnya. Wanita itu melirik ke arah wanita muda itu, dan tatapan mereka bertemu. Tatapan yang penuh dengan makna tersembunyi. Di sebuah kafe, seorang detektif swasta membaca pesan singkat itu. Ia mengangkat sebelah alisnya. Pria itu mengecek alamat yang diberikan. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Di rumah tua, pria tua itu melihat sebuah kotak kecil di bawah tumpukan pakaian. Ia membukanya dan menemukan sebuah buku harian berwarna coklat. Tangannya gemetar saat ia membuka halaman pertama. Buku harian itu berisi tulisan tangan putranya, menceritakan tentang kenangan pahit. Di restoran, pelayan datang dan meletakkan anggur itu di meja. Wanita itu mengisi gelasnya dan mengangkat gelasnya, menyentuh gelas pria muda itu. "Untuk kenangan," katanya. Pria muda itu hanya tersenyum dingin. Wanita paruh baya itu menatap mereka dengan tatapan aneh. Ia meminta anggur dan menuangkan anggur itu ke dalam gelasnya. Wanita itu mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan urusan. Di dalam buku harian, pria tua itu menemukan sebuah halaman yang robek. Di dalamnya terdapat sebuah surat. Bertuliskan, "Untukmu, orang yang paling kucintai." Pria tua itu membaca surat itu dengan suara bergetar. Surat itu berisi janji. Ia tidak bisa melanjutkan membaca. Di restoran, wanita muda itu melihat ke arah wanita paruh baya itu, matanya menyipit. "Apa yang Anda maksud?" tanyanya. Wanita paruh baya itu hanya tersenyum, senyuman yang mengerikan. Wanita paruh baya itu kemudian mengatakan bahwa ia akan melindungi apa yang menjadi miliknya. Di rumahnya, nyonya itu melihat keluar jendela. Sebuah mobil berhenti di depan rumahnya, dan pengacaranya keluar dari sana. Pengacaranya memegang sebuah dokumen yang tebal di tangannya. Pengacaranya melihat ke arahnya, dan senyumnya menghilang. Di dalam mobilnya, pria muda itu menelepon seseorang. Ia berbicara dengan suara berbisik. Ia mengatakan bahwa rencananya berjalan dengan baik. Ia meminta orang itu untuk bersiap. Di kafe, seorang detektif swasta itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ia berbicara dengan suara tenang. Ia mengatakan bahwa ia akan mendapatkan yang diinginkannya. Ia melihat ke arah jalanan. Sebuah mobil mewah melintas di depannya. Di restoran, wanita paruh baya itu mengangkat gelasnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia lalu meminum anggur itu dengan satu tegukan. Ia menatap tajam ke arah wanita muda itu. Di rumah tua, pria tua itu menemukan sebuah foto di antara halaman-halaman buku harian. Foto itu adalah potret dirinya dan putranya yang masih kecil. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Pria tua itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Di restoran, wanita muda itu bangkit dari kursinya. Ia mengatakan bahwa ia telah menunggu saat ini tiba. Ia menunjuk ke arah pintu. Seorang detektif swasta masuk, melihat ke arah wanita muda itu. Di restoran, detektif swasta itu mendekati meja, mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Ia menaruhnya di atas meja. Pria muda itu terkejut. Wanita paruh baya itu terlihat panik. Di rumah tua, pria tua itu menemukan sebuah dokumen kecil di dalam buku harian. Dokumen itu berisi sebuah alamat. Ia tahu bahwa ia harus pergi ke sana. Ia merasa bahwa ia harus menyelamatkan. Di dalam mobilnya, pengacara itu duduk di kursi belakang, berbicara dengan supir. Ia mengatakan bahwa ini akan menjadi hari yang panjang. Ia terlihat sangat khawatir. Ia terlihat takut. Di restoran, wanita muda itu tersenyum dingin. "Semua sudah terungkap," katanya. Ia menyentuh dokumen itu. Wanita paruh baya itu berdiri, menunjuk ke arahnya. Wanita itu mengancam. Di rumah tua, pria tua itu mengambil kunci mobilnya. Ia meninggalkan rumah itu
dengan tergesa-gesa. Ia harus pergi ke alamat itu secepatnya. Ia harus menyelamatkan. Di restoran, pria muda itu menatap detektif swasta itu. Matanya menyipit. "Apa yang Anda inginkan?" tanyanya. Detektif swasta itu hanya tersenyum. Pria itu mengepalkan tangannya. Di rumah, nyonya itu melihat keluar jendela, melihat pengacaranya. Ia kemudian melihat ke arah ruang tamu. Ada seorang wanita parubaya yang berjalan ke arahnya. Wanita itu memegang sebuah senjata. Di restoran, wanita parubaya itu mengambil dokumen itu dan merobeknya. Ia berteriak kepada wanita muda itu. Ia akan berkorban. Ia tertawa dengan suara keras. Wanita muda itu tetap tenang. Di rumah nyonya itu, wanita paruh baya itu mengarahkan pistol ke arahnya. Matanya dipenuhi amarah. Ia mengatakan bahwa ia telah menunggu saat ini tiba. Ia menekan pelatuk. Nyonya itu hanya terdiam. Di restoran, wanita muda itu mengambil ponselnya dan merekam kejadian itu. Ia mengarahkan ponselnya ke arah wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu terkejut. Pria muda itu terdiam. Di jalan, pria tua itu mengemudi dengan tergesa-gesa, melanggar batas kecepatan. Ia merasa bahwa ia harus segera sampai. Ia melihat ke arah cermin dan melihat sebuah mobil yang mengikutinya. Pria itu menginjak gas. Di rumah nyonya itu, wanita paruh baya itu menjatuhkan pistol itu. Wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin," katanya. Ia melarikan diri, meninggalkan nyonya itu sendirian. Nyonya itu jatuh, menangis. Di restoran, detektif swasta itu mengambil dokumen itu dan mengambil fotonya. Ia menyimpannya di dalam tasnya. Ia menatap ke arah wanita muda itu. Pria itu terdiam, dan wanita paruh baya itu menangis. Di dalam mobilnya, pria muda itu berbicara di telepon dengan panik. Ia mengatakan bahwa wanita itu gila. Ia meminta orang itu untuk lari. Ia melihat ke belakang. Di rumah, nyonya itu mengambil ponselnya. Ia menelepon. Ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan yang ia inginkan. Nyonya itu tersenyum. Di restoran, wanita paruh baya itu jatuh, tak sadarkan diri. Pria muda itu menatapnya, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Wanita muda itu mengangkat alisnya, tersenyum dingin. Ia menunjuk ke arah pintu. Di restoran, petugas kepolisian masuk dan menangkap wanita paruh baya itu. Mereka memborgol tangannya dan membawanya keluar. Pria muda itu menatap mereka dengan mata yang lebar, tak percaya. Wanita muda itu tetap tenang. Di rumah nyonya itu, seorang pria masuk. Ia adalah suami nyonya itu. Ia mendekati nyonya itu dan memeluknya. Nyonya itu menangis, membasahi bahu suaminya. Di jalan, pria tua itu berhasil melepaskan diri dari mobil yang mengikutinya. Ia melaju dengan cepat menuju alamat yang tertera di dokumen. Ia merasa lega. Ia melihat ke depan dan sebuah mobil menghadangnya. Di restoran, wanita muda itu melihat ke arah pria muda itu. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" katanya. Pria muda itu gemetar. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia jatuh, tak sadarkan diri. Di rumah nyonya itu, suaminya mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan masalah ini. Ia mengatakan bahwa mereka akan kembali. Ia mencium kening nyonya itu. Mereka berdua tersenyum. Di jalan, pria tua itu keluar dari mobilnya dan menghadapi pria di mobil lain. Pria itu menodongkan pistol ke arahnya. "Kau salah," kata pria tua itu. Ia menatap pria itu dengan tatapan aneh. Di restoran, wanita muda itu berjalan keluar, diiringi oleh detektif swasta. Ia melihat ke arah petugas kepolisian. Ia kemudian melihat ke arah jendela dan tersenyum. Di jalan, pria tua itu mengangkat tangannya, menyerah. Pria itu menekan pelatuk. Sebuah suara keras terdengar di udara. Pria tua itu jatuh. Di restoran, wanita muda itu meminum kopi panas dengan tenang. Ia duduk di sebuah kafe di seberang jalan dari restoran. Ia menunggu. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran. Ia tahu bahwa rencananya berhasil. Di rumah, suaminya nyonya itu berbicara di telepon. Suaranya terdengar bahagia.
Ia mengatakan bahwa ia telah menyelesaikannya. Ia berterima kasih kepada orang yang membantunya. Ia menutup telepon. Ia melihat ke arah nyonya itu. Di sebuah rumah sakit, seorang pria tua terbaring di tempat tidur, matanya terpejam. Sebuah perban melilit di kepalanya. Di sebelahnya, seorang perawat duduk, membaca. Pria itu tampak sakit. Pria itu belum bangun. Di restoran, wanita muda itu melihat ke arah sebuah mobil hitam yang berhenti di depan restoran. Seorang pria berjas keluar dari sana. Pria itu adalah suami wanita itu. Ia masuk ke dalam restoran. Di rumah, nyonya itu melihat ke arah suaminya. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apakah ini benar-benar berakhir?" tanyanya. Suaminya mengangguk. Di rumah sakit, seorang wanita muda masuk. Ia melihat ke arah pria tua itu. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Ia menyentuh tangannya dengan lembut. Pria itu membuka matanya. Ia tersenyum. Di restoran, suami wanita itu keluar dari sana. Ia berjalan ke arah mobilnya dan masuk ke dalamnya. Ia melihat ke arah kafe. Ia melihat wanita itu dan tersenyum. Ia melambaikan tangannya. Di rumah sakit, pria tua itu mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan mendapatkan yang diinginkannya. Ia akan mendapatkan keadilan. Di sebuah ruangan gelap, seorang wanita muda duduk di sebuah kursi. Wajahnya diterangi oleh cahaya proyektor. Layar di depannya menampilkan foto-foto pria muda, wanita parubaya, dan seorang pengusaha kaya. Ia melihat ke arah foto-foto itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bahwa ia telah membalas dendam yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Di sebuah penjara, seorang pria muda duduk di selnya. Ia menatap kosong keluar jendela, wajahnya pucat. Ia hanya bisa melihat kenangan yang menghantuinya. Ia tidak bisa melarikan diri dari kesalahannya. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Di sebuah rumah, seorang nyonya duduk di sofa, memegang dokumen di tangannya. Ia melihat ke arah sebuah foto. Foto itu adalah foto dirinya dan suaminya. Ia tersenyum. Di sebuah rumah sakit, seorang pria tua telah pulih. Ia keluar dari sana. Ia melihat ke arah jalan. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Ia melihat ke arah orang yang ada di dalam mobil. Ia meneteskan air mata. Di sebuah ruangan gelap, wanita muda itu berdiri. Ia melihat ke arah pria di depannya. Pria itu tersenyum. Ia berterima kasih. Pria itu adalah suaminya. Di sebuah rumah, nyonya itu melihat ke arah suaminya yang masuk ke dalam ruangan. Ia menyambutnya. Mereka berpelukan. Ia mengatakan bahwa ini adalah awal yang baru. Di sebuah ruangan, sebuah layar menampilkan berita. Berita itu mengumumkan bahwa seorang pengusaha kaya telah meninggal secara mendadak. Berita itu juga mengumumkan bahwa seorang pria miskin telah menang. Ia menunjuk ke arah seorang wanita muda. Di sebuah ruangan gelap, wanita muda itu berbicara. Suaranya terdengar lembut. "Kau tahu, cinta bisa membuat seseorang menjadi gila," katanya. Ia melihat ke arah sebuah foto. "Dan cinta itu yang membuatku membalas mereka yang menghina suamiku." Ia tersenyum. Matanya memancarkan kebahagiaan. Sahabat semuanya, sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan untuk subscribe channel Kabar Haru, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.